Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Malam hari ini kita sedikit mengambil faidah dari sebuah ayat yang berkenaan dengan perintah puasa. Ma'ruf wa ma'lumun hadhil ayah indana, yani ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini, yaqulu ta'ala mukhataban lil mu'minina min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam wa huwa al-imsak anit ta'am wa syarab wal wiqa wal waqa biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqiyatiha min al akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara kepada orang-orang yang beriman. Mukhatabnya yakni makhluk yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa yang maknanya adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di mana puasa adalah sebab untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, serta menghilangkan noda-noda yang mengotori jiwa dan semua tingkah laku yang tercela. Ini puasa. Naam, bukan hanya sekedar makan dan minum, namun ya lebih luas lagi makna puasa adalah membersihkan jiwa dari hal-hal yang mengotorinya dan semua tingkah laku yang tercela. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita berpuasa hendaknya kita betul-betul meresapi makna puasa yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bukan hanya meninggalkan al-imsak an al-akli wa syurbi, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum saja, wal jima, bukan. Lebih dari itu, agar kita kaum muslimin betul-betul mencapai kepada kebersihan jiwa, kesucian jiwa, menghilangkan noda-noda kotor, noda-noda yang buruk di dalam jiwa-jiwa kita, dan juga perilaku-perilaku yang tercela. Lebih lanjut lagi Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, "Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyatis siyam
Wa qala la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Wa qala la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Karena puasa termasuk salah satu sebab terbesar seseorang berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, unsur-unsur yang menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan disyariatkannya puasa. Naam, li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Karena pada puasa terdapat hamba dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fa mimma istamala alaihi minat taqwa, perkara yang itu mencakup ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Jalla wa Ala, disebutkan oleh beliau yang pertama, anna sha'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal aqli wa syurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu wa hadza minat taqwa. Kata beliau rahimahullahu taala, orang yang berpuasa dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya dari makan, minum, berhubungan badan, wa nahwiha, dan yang semisalnya, hal-hal yang menjadikan seseorang batal puasanya. Naam, allati tamilu ilaiha nafsuhu, di mana jiwa ini condong kepada hal-hal tadi, makan, minum, aljima, dan yang semisalnya, condong. Orang yang berpuasa dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka apa? Mutaqarriban bidzalika ila Allah. Meninggalkan semua itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Rajian bitarkiha sawabahu. Dia meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, dibangun landasan puasanya karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mengerjakan puasa kita betul-betul apa? Mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha sawabahu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ketika kita puasa. Rajian bitarkiha sawabahu. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, di saat kita berpuasa, sawabahu, pahalanya. Naam. Wa hadza minat taqwa, dan ini bagian dari takwa. Naam. Wa minha, dan juga disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, anna sha'ima yadrubu nafsahu ala muqarabatillahi subhanahu wa ta'ala fayatruku ma tahwi nafsuhu ma'a qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Nah, orang yang berpuasa dia melatih dirinya untuk apa? Merasakan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia melatih dirinya bahwasanya Rabb-Nya selalu mengawasi dia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan,
as-saum li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, aku yang akan membalas mereka-mereka yang berpuasa karena aku. Na'am barakallahu fikum. Berarti puasa adalah hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Dia meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan di saat dia berpuasa karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini barakallahu fikum, bukan manusia yang mengawasi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita melatih diri kita bahwa apa yang kita kerjakan kita mengharap ihtisaban, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita betul-betul membangun ibadah yang kita kerjakan, jadi puasa, di atas takwa Allah, sehingga tumbuh pada diri kita rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Oleh karenanya, barakallahu fikum, seorang yang berpuasa dia akan meninggalkan apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan oleh jiwanya. Padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Dia bisa makan, dia bisa minum. Namun dia semua itu dia tinggalkan karena takwa yang dibangun di atasnya. Dia merasa diawasi oleh Rabb-Nya, Allahu Jalla wa'ala. Sehingga dia meninggalkan itu semua meskipun dia mampu. Naam, karena dia tahu bahwa Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi perbuatan-perbuatannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita jadikan puasa ini sebagai tadrib, sebagai bentuk latihan terhadap jiwa kita agar kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang meninggalkan makan dan minum dan juga berhubungan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara nikmat yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia adalah dicabutnya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sedangkan takwa itu akan menumbuhkan rasa takut dia kepada Rabb-Nya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jadikan hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan di tahun ini menjadi tadrib, menjadi pelatihan terhadap diri kita agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul masih ada asar, masih ada bekas yang melekat pada diri kita, sehingga kita betul-betul meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan kelak. Ini wa'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapan kita dan juga keinginan kita, dan itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni agar kalian tumbuh rasa takutnya di dalam jiwa-jiwa kalian kepada pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita dan memberikan bantuannya kepada kita dengan betul-betul kita bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan hakikat orang-orang yang bertakwa. Naam, sejatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.